Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Rizkia Narifaningtyas Habib. Saya dari program studi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 21101070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencegahan infeksi secara individu. Penyakit dari infeksi itu sendiri bisa ditularkan melalui perantara apapun, kapanpun, dan dimanapun, bahkan oleh hal-hal yang kita sendiri tidak sadari. Penyakit dari infeksi ini bisa menimbulkan masalah kesehatan yang kecil, yang sepele, hingga masalah kesehatan yang besar. Terlebih lagi untuk orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjaga kesehatan adalah dengan mencegah infeksi datang. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit mengenai beberapa cara pencegahan infeksi secara individu yang dapat kita praktikkan sehari-hari. Yang pertama adalah dengan cara rutin mencuci tangan. Mengapa mencuci tangan menjadi satu hal yang sangat penting bagi pencegahan infeksi secara individu? Dikarenakan tangan merupakan bagian tubuh yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya saja ketika kita sedang memegang sesuatu, bersalaman dengan orang lain, ataupun memegang kenop pintu dan memegang benda-benda yang lain. Nah, di saat seperti itu, sangat mudah bagi mikroba, bakteri, ataupun penyebab infeksi lainnya menempel pada tangan, apalagi jika tangan kita tidak sering dibersihkan atau kita cuci, maka akan mudah bakteri-bakteri atau mikroba tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Melalui apa bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Melalui, contohnya saja ketika kita sedang makan kemudian lupa untuk mencuci tangan. Nah, ketika kita makan, sementara bakteri ataupun mikroba tersebut masih menempel di telapak tangan, maka ketika makan, dalam cairan di mulut kita ini terkandung mukosa, cairan mukosa yang akan menghantarkan bakteri dari tangan ini menuju ke saluran pencernaan. Sehingga ketika sistem kekebalan tubuh kita sedang lemah, bakteri-bakteri dan mikroba tersebut sangat mudah menginfeksi tubuh kita dan menjadikan sebuah penyakit. Yang kedua merupakan menutupi hidung dan mulut menggunakan masker. Mengapa masker? Karena hidung dan mulut kita bisa menghirup udara-udara yang kita temui sehari-hari. Nah, dalam udara tersebut tidak memungkinkan bahwa udara tersebut tidak steril karena banyak mikroba-mikroba, virus, ataupun bakteri yang berterbangan di sekitar kita. Jadi, pencegahan kita untuk penularan infeksi melalui udara adalah dengan menutup hidung dan mulut kita menggunakan masker. Nah, cara ini pula cara untuk mencegah penularan infeksi dari penyakit saluran pernafasan. Karena apa? Karena di saat orang yang kita temui sedang mengalami penyakit dari pernafasan, maka ketika kita menggunakan masker, kita tidak akan menghirup kuman-kuman atau bakteri yang menyebabkan infeksi yang ditularkan melalui udara. Di saat seseorang yang sedang mengalami penyakit tersebut bersin ataupun batuk. Jadi kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah hindari memakai barang pribadi secara bersamaan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa barang yang kita pinjam dari seseorang yang terlihat sehat, ternyata orang tersebut sedang menderita sebuah penyakit. Nah, ini adalah penting dari kita untuk waspada. Siapa tahu barang dari orang lain yang kita pinjam yang kelihatannya sehat, ternyata sedang ada penyakit, sehingga kita tidak tertular ketika menggunakan barang pribadi tersebut secara bersamaan. Hal ini penting diterapkan apalagi oleh siswa-siswa ataupun santri yang ada di pondok. Yang keempat adalah jangan memegang mata, memegang hidung, ataupun memegang mulut dalam keadaan tangan kotor. Nah, ini pentingnya cuci tangan seperti yang telah saya jelaskan pada langkah pertama, yaitu rajin mencuci tangan. Karena bakteri, mikroba, ataupun virus-virus yang menempel di tangan dapat disalurkan melalui mukosa yang ada di mata, yang ada di hidung, dan juga di mulut, disalurkan ke dalam tubuh sehingga
sehingga bisa menginfeksi tubuh kita dengan kekebalan yang lemah. Juga tidak memungkinkan untuk orang-orang yang memiliki sistem kekebalan yang tinggi pun bisa terkena penyakit dari infeksi. Maka kita harus hati-hati setiap saat. Yang kelima adalah jangan jajan sembarangan. Kenapa? Dikarenakan kita harus memilih-milih makanan yang akan kita makan secara steril. Nah, pemilihan jajan ini bisa dilihat dengan jajan tersebut atau makanan yang akan kita beli apakah tertutup atau tidak, apakah steril atau tidak. Karena makanan di udara terbuka sangat mudah tertempel oleh mikroba, bakteri, ataupun virus yang dapat menginfeksi tubuh kita ketika masuk ke dalam tubuh kita dan menjadikannya sebuah penyakit. Nah, hal ini perlu diterapkan kepada anak-anak yang di bawah umur karena mereka masih sering jajan sembarangan di luar rumah, apalagi di sekolah. Nah, sampailah kita di cara yang keenam atau cara yang terakhir. Apa itu? Yaitu jangan keluar rumah ketika kita sedang sakit. Kenapa? Dikarenakan ketika kita sedang sakit lalu kita keluar rumah, maka kita bisa tertular penyakit dari luar sehingga akan memperparah keadaan kita ataupun kita yang akan menyebabkan penyakit kepada orang lain atau menularkan penyakit yang sedang kita derita ke orang lain. Untuk itu, ketika sedang sakit maka di rumah saja, keluarnya nanti kalau kita sudah sehat. Nah, itulah beberapa cara pencegahan infeksi secara individu yang dapat kita praktikkan dalam sehari-hari di rumah ataupun dimanapun kita berada, yang bisa mencegah kita dari ancaman penyakit yang ada di sekitar kita. Semoga video tadi bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.